Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Rizky Febi Prasti Widyastuti. Kalian bisa panggil Ibu Kiki. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, khususnya menentukan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Yuk, langsung saja simak materi berikut ini. Oke, langsung saja pada materi persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ibu ingatkan kembali, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c-nya elemen bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. A sebagai koefisien x kuadrat, b sebagai koefisien x, dan c sebagai konstanta. Pada persamaan kuadrat, terdapat istilah akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat merupakan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Dalam satu persamaan kuadrat, maksimal memiliki dua akar saja. Contohnya, tentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 9 sama dengan 0. Jawabannya adalah x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena jika kita substitusikan x1 sama dengan 3 pada soal ini, maka 3 kuadrat min 9 sama dengan 0 kan? Begitu juga dengan x2 sama dengan negatif 3. Kita substitusikan pada soal ini, maka hasilnya min 3 kuadrat min 9 sama dengan 0 juga. Karena hasilnya sama dengan 0, terbukti bahwa x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif 3 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tetapi yang akan kita bahas di sini yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran untuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Contohnya, x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita kalikan A sama C-nya. 1 dikali 10 hasilnya 10. Selanjutnya, kita cari angka yang jika dikalikan hasilnya 10 dan jika dijumlahkan hasilnya 7. Nah, di sini Ibu sediakan tabel yang di dalamnya adalah angka-angka yang jika dikalikan hasilnya 10 dan ini tabel penjumlahannya. Ingat, yang kita cari jika dikalikan hasilnya 10 dan jika dijumlahkan hasilnya 7. Berapakah itu? Tentunya 2 sama 5. Kita tulis notasi perkaliannya di sini. Karena di sini x kuadrat, maka tulis di sini x dikali x. Tadi kan sudah ketemu nih, faktornya 2 sama 5. Tulis deh di sini plus 2 plus 5. Ingatkah kalian dengan teorema, jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kita umpamakan x plus 2 ini A, dikali x plus 5 ini B sama dengan 0. Dapat kita tuliskan x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya, plus 2-nya ini kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan negatif 2. Atau plus 5-nya kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan negatif 5. Udah deh, ketemu akar-akar dari x kuadrat plus 7x plus 10 adalah negatif 2 atau negatif 5. Selanjutnya, untuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Contohnya, 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0. Langkah yang pertama sama dengan yang tadi, kita kalikan 3 dengan negatif 4, hasilnya negatif 12. Tetapi yang kita cari di sini
jika dikalikan hasilnya negatif 12 dan jika dijumlahkan negatif 4. Ibu sediakan tabel di sini yang di dalamnya angka-angka jika dikalikan hasilnya negatif 12 dan ini tabel penjumlahannya. Ingat yang kita cari tadi, jika dikalikan hasilnya negatif 12 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Tentunya kalian pilih yang 2 dan negatif 6. Kita tulis notasi perkaliannya di sini. Karena di sini 3x kuadrat, maka kita tulis di sini 3x dikali 3x dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena koefisien x kuadrat adalah 3. Selanjutnya, kan tadi sudah ketemu faktornya yaitu 2 sama negatif 6. Kita tulis deh di sini plus 2 dan negatif 6. Dari 3x plus 2 sama 3x min 6. Yang paling gampang dibagi 3 yaitu yang mana sih? Yang ini kan 3x min 6 kan? Kita tulis di bawahnya 3x plus 2 dikali 3x min 6 dibagi 3 sama dengan 0. Langsung saja kita operasikan sehingga menjadi 3x plus 2 dikali x min 2 sama dengan 0. Sama seperti teorema sebelumnya, jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dapat diartikan bahwa 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Nah, plus 2-nya kita ini pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan negatif 2 per 3. Min 2-nya kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan 2. Udah ketemu akar-akar dari 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0 adalah negatif 2 per 3 atau 2. Untuk selanjutnya, persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat min 8x sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita keluarkan x-nya terlebih dahulu, seperti ini. Selanjutnya, x kuadrat dibagi dengan x, maka hasilnya x. Kita tulis di sini. Nah, min 8x kita bagi dengan x, maka hasilnya min 8 kita tulis di sini. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan teorema. Nah, dengan menggunakan teorema itu, kita dapat menuliskan x plus 0 sama dengan 0, x min 8 sama dengan 0, atau kita bisa tulis langsung di sini x sama dengan 0. Nah, min 8-nya kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan 8. Ketemu deh akar-akar dari x kuadrat min 8x sama dengan 0 adalah 0 dan 8. Untuk selanjutnya, persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus c sama dengan 0. Nah, untuk bentuk ini memiliki syarat nih, dapat difaktorkan jika tanda a dan c-nya berlawanan. Contohnya, 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. A-nya kan positif, c-nya negatif. Sudah memenuhi syarat dong, langsung saja kita cari akar-akarnya. Langkah yang pertama, menuliskan notasi perkaliannya. Terus, 4x kuadrat ini kita akarkan 4. Akar 4 berapa? Tentunya 2. Kita tulis di sini 2x dikali 2x. Selanjutnya mengakarkan konstantanya. Konstantanya 9. Akar 9 berapa sih? Tentunya 3 kan? Karena di sini negatif, perkalian yang menghasilkan negatif adalah plus dikali minus. Nah, kita tulis deh di sini plus 3 min 3. Nah, dengan menggunakan teorema yang tadi, kita dapat tuliskan 2x plus 3 sama dengan 0, 2x min 3 sama dengan 0. 2x plus 3 plus 3-nya kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan negatif 3 per 2. Nah, ini min 3-nya kita pindahkan ruas sehingga menjadi x sama dengan 3 per 2. Ketemu deh akar-akar dari persamaan 4x kuadrat min 9 sama dengan 0 adalah negatif 3 per 2 dan 3 per 2. Gampang kan? Bagaimana anak-anak dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah kalian ada yang belum dimengerti? Kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp group maupun forum diskusi. Untuk melatih kemampuan dalam pengerjaan soal, kalian bisa mengunjungi link ini.
Dan jangan lupa LKS-nya dikerjakan di link ini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.